Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Nur Amalia dengan NPM 2311031230025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cloud computing untuk mata kuliah transformasi digital. Baik, yang pertama cloud computing. Cloud computing sendiri adalah konsep komputasi berbasis internet. Cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, jaringan, database, server, dan perangkat lunak. Tipe-tipe dari cloud computing sendiri, maaf. Tipe-tipe dari cloud computing sendiri itu ada tiga, ada software as a service atau SaaS, yang kedua ada infrastruktur as a service atau IaaS, dan yang ketiga ada PaaS atau platform as a service. Yang pertama itu SaaS itu melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode pay as you go atau on demand. Dan yang kedua, infrastruktur as a service itu melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari layanan on demand. Klien jadi tidak perlu untuk membeli perangkat lunak atau servernya. Yang ketiga itu PaaS. PaaS sendiri itu hampir mirip dengan SaaS, tapi perbedaannya itu ada perbedaan yang lumayan besar. Alih-alih mengirimkan suatu perangkat lunak via online, PaaS sebenarnya adalah platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet. Cara kerja dari PaaS sendiri, cara kerja dari cloud computing sendiri itu ada 6 di sini. Yang pertama ada virtual dan research polling. Yang kedua ada akses melalui internet. Yang ketiga adalah skabilitas otomatis. Yang keempat ada model layanan seperti yang sudah kita sebutkan, ada PaaS, SaaS, dan IaaS. Dan yang kelima ada keamanan dan enkripsi. Dan yang keenam ada pembayaran berdasarkan penggunaan data dan pemulihan data. Selanjutnya, untuk fungsi cloud computing sendiri ada banyak ya sebenarnya. Berbagai macam fungsi-fungsi cloud computing. Seperti di sini ada 4, seperti ada menawarkan kemudahan skalabilitas, ada menyediakan sarana yang selalu up to date atau yang terbaru, dan untuk memudahkan akses data, dan yang keempat itu untuk memudahkan kolaborasi. Selanjutnya ada layer cloud computing. Layer cloud computing sendiri itu ada banyak. Ada 5. Yang pertama ada client cloud. Yang kedua ada application atau software as a service. Yang ketiga ada platform as a service. Yang keempat ada infrastruktur as a service. Dan yang kelima ada server. Untuk client cloud sendiri itu terdiri dari perangkat keras atau hardware dan juga perangkat lunak atau software yang tergantung pada komputasi awan untuk dapat menyelesaikan atau mengerjakan tugas. Yang kedua, ada application atau software as a service atau SaaS, di mana layanan dari komputasi awan menjadi pionir atau yang paling dulu dikenal. SaaS sendiri adalah merupakan evolusi lanjutan dari konsep tersebut. Lalu ada platform as a service atau PaaS. PaaS itu menawarkan berupa layanan aplikasi. Selain itu, PaaS juga menawarkan platform yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi. PaaS sering disebut juga dengan cloudware. Cloudware karena jika ingin mengakses platform tersebut melalui komputasi awan, makanya suka disebut cloudware. Dan yang keempat
IaaS adalah layanan yang ditawarkan oleh IaaS adalah berupa infrastruktur dan juga perangkat keras atau hardware pengguna dalam hal ini dapat menyewa infrastruktur IT seperti misalnya untuk unit komputasi, penyimpanan atau storage, memori, networking, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada server. Untuk untuk server sendiri jika terbentuknya itu berasal dari perangkat keras dan juga perangkat lunak komputer yang sudah diciptakan atau dilakukan secara khusus untuk menangani kinerja layanan cloud. Oke, selanjutnya ada tipe implementasi cloud computing. Untuk tipenya sendiri di sini ada 4. Yang pertama ada public cloud, yang kedua ada private cloud, yang ketiga ada community cloud, dan yang keempat ada hybrid cloud. Public cloud sendiri itu penyediaan layanan cloud. Layanan-layanan dasar cloud computing ini termasuk public. Public cloud di mana siapapun dapat menikmati layanan cloud computing yang tersedia. Makanya semuanya bisa mengakses disebut oleh public cloud. Dan yang kedua itu ada private cloud, di mana infrastruktur dari cloud yang private cloud sendiri itu untuk sebuah organisasi tertentu di mana cloud cloud tersebut itu bisa dikelolanya oleh si organisasi yang punya itu atau oleh pihak ketiganya saja. Hal ini dilakukan di lokasi yang on-site atau off-site. Umumnya hanya organisasi dengan skala besar saja yang mampu memiliki dan mengolah private cloud. Yang ketiga ada community cloud. Community cloud sendiri itu penggunaan infrastruktur cloud-nya digunakan bersama-sama oleh beberapa organisasi yang memiliki kesamaan tujuan dan kepentingan. Misalnya dari sisi visi misinya, tingkat keamanannya yang dibutuhkan, terus ada skalabilitasnya, dan lain-lain. Dan yang keempat itu ada hybrid cloud. Hybrid cloud ini buat tipe yang hybrid cloud ini infrastruktur cloud-nya itu tersedia merupakan komposisi dari 2 atau lebih infrastruktur kayak private, community, atau public. Meskipun secara entitas mereka tetap berdiri sendiri-sendiri, tapi dihubungkan oleh suatu teknologi yang memungkinkan probabilitas data dan aplikasi antar cloud tersebut. Jadi kayak menyambung begitu. Manfaat cloud computing. Manfaat cloud computing itu banyak sekali. Misalnya untuk media penyimpanan storage terpusat pada server. Yang kedua untuk antisipasi mencegah kehilangan data. Yang ketiga untuk disaster recovery. Yang keempat untuk kreasi atau ID idea. Yang keempat ada untuk keamanan data. Yang kelima ada kapasitas penyimpanan atau storage capacity atau yang tidak terbatas atau unlimited. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.